Aku akan berkata begitu juga. Itulah sebabnya mengapa ia tinggal di sana sendirian, menatap ke arah hutan. Dia menaklukkan mereka dengan tatapannya, melalui sarana ketenangannya yang tanpa senjata dan kepercayaannya terhadap mereka. Ia bahkan tidak membawa tongkat di tangannya, kata Andreas. Baik, itu apa yang kita katakan. Itu apa yang kita pikirkan. Tapi aku ingin mendengarnya dari guru, kata Petrus. Terjadi suatu diskusi yang hidup, di mana Yesus tidak ikut campur. Sebagian mengatakan bahwa karena Yesus telah menyatakan bahwa ia tidak memaksa seorang pun, maka ia juga tidak menggunakan paksaan dalam kasus para penyamun. Itu apa yang dikatakan Bartolomeus. Sebaliknya Iskariot, dengan sedikit dukungan dari Thomas, mengatakan bahwa dia tidak dapat percaya bahwa tatapan seseorang dapat melakukan begitu banyak. Matius menjawab geram, ia dapat melakukan itu dan jauh lebih banyak lagi. Aku dipertobatkan oleh tatapannya bahkan sebelum ia berbicara kepadaku. Pendapat yang bertentangan itu membangkitkan suatu diskusi yang sengit, sebab masing-masing dengan gigih mempertahankan pendapatnya. Yohanes, seperti Yesus, diam dan dia tersenyum sementara menundukkan kepalanya guna menyembunyikan senyumnya. Petrus membuat diskusi sengit kembali sebab tak ada satupun argumen dari rekan-rekannya yang dapat meyakinkannya. Dia berpikir dan mengatakan bahwa tatapan Yesus berbeda dari tatapan seorang manusia biasa, dan dia ingin tahu apakah itu karena ia adalah Yesus, Sang Mesias, atau karena ia adalah selalu Allah. Yesus berkata, dengan sungguh-sungguh aku katakan kepadamu bahwa bukan hanya aku, melainkan siapapun yang bersatu dengan Allah melalui sarana kekudusan yang tanpa celah, kemurnian dan iman akan dapat melakukan itu dan lebih banyak lagi. Tatapan seorang kanak-kanak, jika rohnya bersatu dengan Allah, dapat mengakibatkan bait-bait kesia-sian runtuh. Tanpa harus mengguncangkannya seperti yang dilakukan Simson, dia dapat memerintahkan binatang buas dan binatang manusia menjadi lemah lembut. Dia dapat menghalau maut dan menaklukkan penyakit-penyakit roh, dan perkataan seorang kanak-kanak, yang bersatu dengan Allah dan yang adalah alat Allah, dapat juga menyembuhkan penyakit-penyakit, memunahkan racun ular, mengerjakan segala macam mukjizat. Sebab adalah Allah yang bekerja dalam dia. Ah, aku mengerti, kata Petrus. Dan ia menatap pada Yohanes. Dan sesudah suatu percakapan batin yang panjang dengan dirinya sendiri, dia menyimpulkan dengan suara lantang, "Ya, engkau, guru, dapat melakukan itu, sebab engkau adalah Allah, dan sebab engkau adalah manusia yang bersatu dengan Allah." Dan yang sama berlaku bagi mereka yang pergi sebegitu jauh, atau sudah pergi sebegitu jauh untuk bersatu dengan Allah. Aku mengerti, aku sungguh mengerti, tetapi tidakkah kau bertanya mengenai kunci kepersatuan itu, atau mengenai rahasia dari kuasa itu? Tidak semua orang berhasil dalam pergi sebegitu jauh, meski mereka semua punya sarana-sarana yang sama untuk berhasil. Tepat sekali, di manakah kunci kekuatan itu yang mempersatuan manusia dengan Allah dan menguasai masalah? Suatu doa atau perkataan rahasia. Beberapa saat yang lalu Yudas anak Simon menyalahkan si kambing jantan atas segala insiden tidak menyenangkan yang terjadi atas kita. Tidak ada mantra yang berkaitan dengan binatang. Tolak segala tahayul, yang adalah juga suatu bentuk dari penyembahan berhala dan dapat menyebabkan kemalangan. Dan sebagaimana tidak ada rumusan untuk mengerjakan sihir, demikian pula tidak ada perkataan rahasia untuk mengerjakan mukjizat. Hanya ada kasih, seperti aku katakan kemarin malam, kasih menenangkan kekerasan dan memuaskan ketamakan. Kasih, Allah. Dengan Allah dalam dirimu, yang sepenuhnya dirasuki melalui kasih sempurna, matamu akan menjadi api yang dapat membakar setiap berhala dan merobohkan simulakra, sama dengan gambar, patung, mereka, dan perkataanmu akan menjadi kuasa. Dan matamu akan menjadi suatu senjata yang melucuti. Kamu tidak dapat melawan Allah, kamu tidak dapat melawan kasih. Hanya setan yang dapat melawannya, sebab setan adalah kebencian sempurna, dan anak-anaknya dapat melawan bersamanya. Sementara yang lain, orang-orang lemah yang dikuasai hawa nafsu.
Tetapi yang belum menjual diri mereka sendiri secara sukarela kepada setan, tidak dapat melawan. Entah apapun agama mereka, atau keacuhan mereka terhadap iman apapun, bagaimanapun tingkat kerendahan rohani mereka ditaklukkan oleh kasih, pemenang agung. Berupayalah untuk tiba di sana segera, dan kamu akan melakukan apa yang dilakukan anak-anak Allah dan para pembawa Allah. Petrus tidak mengalihkan matanya dari Yohanes, juga anak-anak Alfeus, Yakobus dan Andreas bersemangat dan waspada. Baiklah, jadi Tuhanku, kata Yakobus Sebedes, apakah yang telah terjadi pada saudaraku? Engkau berbicara mengenainya. Dia adalah bocah yang mengerjakan mukjizat-mukjizat. Betul begitu, benarkah demikian? Apa yang telah dia lakukan? Dia membalikkan halaman dari buku kehidupan dan dia membaca dan mempelajari misteri-misteri baru. Tidak ada yang lain. Dia mendahuluimu, sebab dia tidak berhenti untuk memikirkan setiap hambatan, untuk menimbang setiap kesulitan, untuk menghitung setiap keuntungan. Dia tidak lagi melihat dunia. Dia melihat terang dan pergi kepadanya tanpa berhenti. Tetapi, biarkan dia sendiri. Jiwa-jiwa yang terbakar dengan nyala yang terlebih berkobar janganlah diganggu dalam semangat mereka yang membahagiakan dan membakar. Kamu harus membiarkannya terbakar. Itu adalah sukacita tertinggi dan upaya tertinggi.